Saudara-saudara para umat Buddha yang berbahagia, yang perlu kita soroti pada kesempatan ini adalah seseorang yang sudah mencapai tingkat tertinggi masih mau ketemu dengan Sang Buddha. Mereka yang telah mencapai kesucian masih ingin belajar lagi dengan Sang Buddha. Coba sekarang kita lihat pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini mencapai kesucian? Sudah mencapai kesucian belum? Belum. Padahal para biku yang 1250 orang saja yang sudah mencapai kesucian saja masih mau belajar Dharma. Kalau sekarang yang diterangkan berulang-ulang untuk berbuat baik saja tidak dikerjakan, kita tidak melakukan, tidak mempraktekkan, bagaimana kita bisa berkembang? Inilah yang sering disebut di dalam masyarakat, kita ini ibarat gelas yang tertutup. Gelas tertutup, Anda mau isi air seberapa banyak pun tidak bisa. Kadang di dalam kehidupan kita ini seperti gelas tertutup. Kadang kita kalau mau dikasih tahu, sudah jangan kasih tahu lagi. Aku sudah ngerti apa yang mau kamu omongkan. Di dalam masyarakat kita sering bertemu seperti itu, atau bahkan kita yang bertindak seperti itu. Dinasihati orang, sudah jangan nasihati macam-macam. Aku sudah tahu, kamu aja nggak kapiin no. Loh, malah yang nasihati yang diomeli. Kita yang jelek dinasihati, tapi kita tidak mau mawas diri, kita malah menjatuhkan orang yang menasihati. Suami istri cekcok, suami ngasih tahu kamu jangan gini-gini, kamu sok pinter. Itu seperti gelas tertutup. Mungkin di bagian tertentu dia sok pinter, tapi di bagian yang nasihat ini mungkin kita memang ada kekurangannya. Demikian pula ketika istri memberi nasihat kepada suami, kadang juga seperti itu. Istri nasihati kepada suami, suami menjawab, kamu aja menasihati saya. Dah, orang perempuan gak usah ngomong. Orang perempuan tahu apa sih? Bapak-bapak sering ngomong gitu gak? Bapak-bapak? Bapak-bapak ngomong tidak. Ibu-ibu pernah digituin gak? Sering. Nah, sering. Pasti ada yang pernah digitukan. Perempuan gak usah ngomong macem-macem, bisa apa, tahu apa, gak usah ngomong. Nah, bisa terjadi begitu. Kalau sudah demikian, ini gelas tertutup. Anak-anak kecil ini dikasih tahu juga sama. Papa mama gak sekolah aja ngasih tahu saya sekolahnya lebih tinggi kok dikasih tahu. Kadang-kadang seperti itu. Inilah gelas tertutup. Kalau kita sudah sifatnya seperti gelas tertutup, kita tidak bisa maju dalam bidang apapun juga. Dagangan sepi, Anda lalu tanya gimana ya dagangan sepi? Ya kamu mestinya kan servis lebih baik, buka lebih pagi, senyum lebih banyak. Kamu itu teori aja, udah nggak usah ngomong lagi. Loh, tadi yang tanya dagangan sepi siapa? Sekarang dikasih nasihat marah-marah. Inilah gelas yang tertutup. Kalau kita sekarang mengamati, merenungkan Magga Puja, bahwa orang yang sudah mencapai kesucian, mereka datang bertemu Sang Buddha. Kemudian mereka meminta kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Dan Sang Buddha membabarkan Dhamma bagaimana mengurangi kejahatan, bagaimana menambah kebajikan, bagaimana menyucikan pikiran. Dan itu menjadi bekal untuk mereka. Mereka sudah mencapai kesucian. Mereka tidak bersifat seperti gelas tertutup, mereka bersifat seperti gelas yang terbuka. Kenapa demikian? Karena kesombongan, keakuan
mereka sudah tidak ada lagi. Kalau kita yang belum mencapai kesucian, kesombongan kita, keakuan kita tebal sekali. Begitu kita dinasihati tentang dharma, sudahlah, jangan sedih, hidup ini kan tidak kekal. Kamu kenal dhamma baru 2 hari aja sudah nasihati aku yang 20 tahun. Kita seolah-olah menjadi orang yang hebat, kita menjadi gelas yang tertutup. Kalau demikian, kita sebagai seorang umat Buddha tidak ada level mengatakan aku yang paling hebat, kamu yang tidak hebat, aku yang lebih lama kenal Dhamma, engkau lebih baru kenal Dhamma. Tidak. Kita saling membutuhkan. Kita harus bisa saling mengingatkan. Di dalam Dhamma ini kuncinya adalah persahabatan, kesatuan, dan persaudaraan. Sehingga kalau kita mempunyai kekurangan, rekan sedama kita, saudara sedama kita, mereka akan mengingatkan kita. Dan kita tidak bisa bersifat seperti gelas tertutup, pokoknya saya sudah lebih ngerti. Tetapi kita berusaha membuka batin kita untuk belajar lagi. Sang Buddha saja dibacakan 7 faktor kesucian, menjadikan sebagai perenungan dan berbahagia, akhirnya sembuh. Ketika teman kita, saudara kita sedama mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, kita sebagai umat Buddha punya kewajiban untuk membantu, kita punya kewajiban untuk menolong, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Kalau kita masing-masing bisa bersifat seperti gelas yang terbuka, seperti para arahat yang sudah 1250 orang belajar Dharma kepada Sang Buddha, kepada Sang Buddha juga Dhamaraja yang juga merenungkan tentang Bujangga Parita ini sehingga beliau mencapai kebahagiaan dan sembuh dari sakitnya. Maka kita yang bukan seorang Buddha, kita yang belum mencapai kesucian, kita yang masih belajar Dharma, sudah saatnya kita membuka batin kita untuk selalu belajar dari lingkungan kita, belajar dari buku, belajar dari kaset, belajar dari kebaktian-kebaktian di wihara, belajar dari berbagai sumber, sehingga akhirnya setiap saat kita punya kesempatan untuk mengembangkan batin kita. Setiap saat kita punya kesempatan untuk memperbaiki kualitas perilaku lewat badan kita, perilaku lewat ucapan kita, dan perilaku lewat pikiran kita. Kalau kita bisa saling membuka batin kita, kalau kita sama-sama bisa bersifat seperti gelas yang terbuka, maka makna Magga Puja pada malam hari ini akan bisa kita rasakan bersama. Selama kita masih tertutup, selama kita tidak mau diberi nasihat, baik nasihat oleh pasangan hidup kita, nasihat oleh orang tua kita, nasihat oleh guru kita, nasihat oleh tetangga kita, bahkan nasihat oleh anak kita, selama kita tidak mau menerima itu semua, makna Magga Puja ini belum ada artinya. Tapi ketika kita sudah bisa menerima, oh iya, saya mungkin punya kelebihan di bidang yang lain. Kadang-kadang kan orang tua kalau dinasihati anaknya mengatakan, kamu kok nasihati saya, kamu masih terlahir di alam demit aja, saya sudah ngerti dan bisa berpikir. Kadang-kadang kita menutup diri seperti itu. Dianggapnya semua nasihat anak salah. Coba saudara-saudara, siapa yang sudah punya anak? Siapa yang di sini sudah punya anak? Nah, banyak ya.
Pernah Anda menerima nasihat dari anak Anda? Anda menolak atau tidak? Anda sering mengatakan enggak? Anak kecil aja nasihati orang tua, gayanya. Pernah enggak? Pernah kan? Nah, sekarang setelah Magha Puja ini, kita jangan lakukan itu. Dengarkan dulu nasihat anak itu. Kalau memang betul, jalani. Kalau memang salah, kita tidak usah lakukan. Sebaliknya Anda sendiri kan masih punya orang tua. Ya, Anda yang tadi sudah punya anak, Anda tadi yang sudah gede, coba nasihati orang tua Anda. Kadang-kadang orang tua Anda, walaupun Anda sudah gede dan punya anak, tetap dianggap anak kecil. Kamu baru punya anak masih kecil aja sudah berani nasihati orang tua. Aku loh yang sudah punya kamu sampai bisa punya anak, gak butuh nasihatmu. Ini hal yang wajar di dalam masyarakat. Tetapi hal yang wajar ini tidak selalu benar. Bukan berarti anak kecil selalu salah, bukan berarti kita orang tua selalu benar. Tetapi kita harus berusaha untuk belajar dari siapapun juga, dari sumber manapun juga, sehingga akhirnya walaupun anak kita yang menasihati, kita sadar, baik, dia nasihati saya dengarkan. Teman saya menasihati saya dengarkan. Orang tua saya menasihati saya dengarkan. Saya seperti gelas terbuka, siap menerima nasihat, siap menerima koreksi, siap menerima saran dari manapun juga. Tapi saya juga harus merenungkan. Selain saya menerima, bukan langsung saya mengikuti, tapi saya harus merenungkan. Nasihat yang cocok, saran yang sesuai, saya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari saya. Nasihat yang cocok tapi kurang sesuai, saya tunda. Mungkin bukan sekarang saya kerjakan. Nasihat yang tidak cocok, nasihat yang tidak sesuai, tidak perlu kita laksanakan. Kalau kita sudah demikian, setiap hari menjadi Magha Puja bagi kita. Karena setiap hari, setiap saat kita punya kesempatan untuk belajar. Sama dengan 1250 orang biku yang telah mencapai kesucian, menggunakan kesempatan Magha Puja untuk belajar dengan mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi kegelapan batin. Sama dengan Sang Buddha sebagai Dhamma Raja yang bahagia ketika mendengar pembacaan Bojangga Parita oleh Yang Arya Cunda Mahatera. Ketika kita sudah seperti itu, maka kita bisa membuka diri, kemajuan ada pada diri kita. Keuntungan kita mendengar dhamma, keuntungan kita mendengar nasihat, keuntungan ketika kita bersifat seperti gelas yang terbuka ada pada diri kita sendiri. Semakin hari semakin maju, karena semakin hari kita menjadikan hari Magha Puja. Karena itu saudara-saudara, Magha Puja pada malam hari ini jangan hanya sampai pada upacara. Setiap hari, setiap saat adalah Magha Puja. Ketika kita mau mendengar, mau merenungkan nasihat dari teman kita, orang tua kita, guru kita, bahkan anak kita, bahkan orang yang mungkin sangat jauh perbedaannya dibandingkan diri kita masing-masing. Selamat Magha Puja. Semoga Magha Puja pada malam hari ini akan menjadi awal perubahan sifat Anda, perubahan cara berpikir Anda, perubahan cara berbicara Anda, perubahan cara bertindak Anda, agar setiap hari selalu meningkat, lebih baik, dan terus bertambah baik sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.